Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi, sahabat farm. Di video kali ini kita akan updatekan ya untuk perkembangan DOC ini yang baru menetas. Kurang lebih usianya 3 harian teman-teman. Selain kita updatekan untuk anakan-anakan yang baru menetas, kita akan juga bagikan tips brooding untuk DOC agar pertumbuhan serta perkembangannya itu maksimal teman-teman. Dan di sini ada beberapa ekor ya untuk DOC-nya. Ini campur-campur teman-teman. Ada DOC Black Australorp, ada juga Barred Rock, 2 ekor kalau nggak salah ya. Ada juga Indio Gigante nyempil 1 ekor teman-teman. Dan alhamdulillah ini perkembangannya per hari ini kelihatan sehat-sehat ya. Untuk Black Australorp itu warnanya hitam, tidak ada corak putih di kepalanya ya. Kalau untuk Barred Rock di kepalanya itu ada warna putihnya teman-teman, jadi bisa dibedakan ya dari usia kecil. Namun untuk jantan betinanya itu belum kelihatan, biasanya kelihatan di usia kurang lebih usia 1 bulanan teman-teman. Sedangkan untuk kandang broodingnya kita menggunakan kandang kucing yang kita upgrade atau kita custom sesederhana mungkin, karena memang skala rumahan peternak ayam hias, ayam tipe petelur rumahan teman-teman. Yang pertama kita menggunakan gardus untuk alasnya ya, untuk alas dari DOC. Jadi ini pakai gardus biar lebih hangat. Dan untuk box broodingnya atau kandang kucingnya sekeliling kita lapisi dengan gardus juga teman-teman, yang kita tali menggunakan kabel tis seperti ini teman-teman. Jadi ayamnya itu lebih hangat. Dan untuk lampunya kita menggunakan lampu 10 watt 2 biji ya. Ini agar hangatnya itu menyesuaikan suhu di mesin tetas. Kurang lebih untuk suhu brooding antara 30 sampai 32 derajat Celcius teman-teman. Jadi peredaran darahnya serta perkembangannya serta perkembangannya itu lebih maksimal. Sedangkan untuk pakannya, untuk menunjang pertumbuhan kita menggunakan Fur 511 teman-teman, Hiprofit. Ini teman-teman bisa didapatkan di marketplace atau yang kita sematkan di video ini teman-teman. Ya. Pakai ini untuk usia 0 sampai usia 2,5 bulan. Nanti 2,5 bulan sampai usia 3,5 bulan itu kita pakannya sudah mulai campur teman-teman. Campurnya 511 dan juga 592. Itu untuk tipe ayam petelur ataupun Indio Gigante teman-teman. Dan seterusnya nanti pakannya untuk ayam petelur itu menggunakan Fur dari PT atau pakan jadi khusus untuk ayam petelur. Jadi memang untuk pemberian pakannya itu bertahap, tidak terus menerus 511, dan nanti bertahap kita ganti untuk menunjang pertumbuhan dan adaptasi dari si ayamnya teman-teman, ataupun tipe ayamnya. Sedangkan untuk Indio Gigante di usia 3,5 bulan biasanya Fur 592 itu kita campur 591 dan juga dedak teman-teman, yang fungsinya untuk tulangan atau kalsiumnya itu lebih terserap. Sedangkan untuk air minumnya usia 0 sampai usia 3 minggu kita berikan Vitacik ataupun Neopro teman-teman. Teman-teman mungkin tahu ya, Neopro air minum atau larutan air minum untuk pertumbuhan ayam, khususnya ayam broiler. Jadi untuk ayam ini pun bisa teman-teman. Yang penting box broodingnya itu hangat. Kita lapisi dengan gardus ya, gardus bekas. Ini bisa teman-teman coba untuk broodingannya. Lampunya kita kasih 2 agar kehangatannya itu lebih maksimal teman-teman. Dan untuk pakannya itu harus pakan kering. Jadi habis makan kita kasih minum. Kalau sudah kenyang, minum selesai, pakannya diangkat dan untuk air minumnya juga diambil teman-teman, biar kandangnya atau broodingnya itu tidak becek ataupun tidak lembab. Biasanya karena becek itu ayamnya gampang terserang penyakit atau DOC-nya itu lemah teman-teman.
Broodingan becek itu dapat menyebabkan ayam terkena koksidiosis atau berak darah, ataupun bisa juga terserang penyakit snot dan CRD. Jadi sesak nafas ya teman-teman. Yang paling utama kehangatan dan kandangnya itu kering. Seperti ini teman-teman. Sedangkan untuk suhu penetasannya kita main di suhu 38,5. Ini termostat luar ya. STC 1000, settingnya gampang. Fungsi dari termostat ini hanya sekedar untuk on off lampu teman-teman. Dan untuk di dalamnya kita lihat ya. Jadi ini posisi lampunya off karena suhu mencapai maksimal di 38,5 tadi, dan 38,0 itu sudah mulai nyala lagi. Untuk kelembapannya di 59 sampai 60. Untuk hygrometernya kita menggunakan hygrometer yang kecil ini. Teman-teman bisa cari di Shopee. Ini fungsinya untuk ukur suhu di dalam ruangan dan juga kelembapan, teman-teman. Untuk suhunya kita menggunakan Gea termostat kayu. Ini suhu acuan untuk setting STC 1000, teman-teman. Jadi bisa dikalibrasi antara STC 1000 dan juga termometer Gea kayu, teman-teman. Ini teman-teman bisa didapatkan di marketplace juga. Nanti kita sematkan di video ini. Untuk termometer luar, termometer dalam, dan hygrometernya ya. Untuk telurnya di sini kita tidak bersihkan ya. Memang seperti ini teman-teman. Ini telur Black Australorp, telur Indio Gigante, telur Barred Rock kita campur di sini. Untuk mesin tetasnya kita custom sendiri juga, kita setting ya. Ini kapasitas 100 manual, jadi kita balik secara manual. Biasanya kita balik itu pagi dan sore hari saja sudah cukup teman-teman. Untuk suhunya di dalam itu 38,5 atau standarnya itu 38. Jadi kalau misalkan di dalam 38, di sini 38,5, itu tidak perlu diubah-ubah. Itu settingannya sudah pas. Tapi kalau di sini 38, namun di Thermogea ini terdeteksinya itu 36, 35, itu perlu dinaikkan lagi, dikalibrasi dengan STC 1000 ini teman-teman. Ya, kurang lebih seperti ini untuk telur tetasnya. Ini mudah-mudahan bulan ini kita mendapatkan banyak DOC, karena kemarin untuk DOC Black Australorp itu sudah menetas dan sudah sold out teman-teman. Alhamdulillah cepat banget untuk DOC, karena memang teman-teman suka harga untuk anakan-anakannya itu yang borongan teman-teman. Ini untuk alas bawahnya menggunakan streaming, dan untuk kelembapannya kita pakai air dan dikasih nampan seperti ini teman-teman. Jadi mesin tetas sekaligus setter dan juga hatcher. Jadi nanti netas ini kita pindah ke sini ataupun masuk sini dulu. Ini kita lapiskan pakai gardus semua ya. Jadi lebih hangat. Nanti ini ditutup kain kayak gini teman-teman. Nah, ini lebih hangat ya. Jadi angin itu tidak mudah masuk dan suhu di dalamnya itu lebih stabil teman-teman. Ya, seperti ini. Di DOC-nya itu sehat-sehat semua. Usahakan untuk air minumnya itu menggunakan air yang hangat biar mudah dicerna teman-teman. Oke, sedikit tips dari sahabat farm, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang ingin memesan anakan ataupun DOC ayam-ayam import, ayam-ayam hias tipe petelur yang untuk peternak rumahan terutama ya, yang pengen ayamnya bagus, produksi telurnya banyak, terus untuk konsumsi pribadi ataupun untuk dijual ataupun untuk breeding materi persilangan, bisa pilih Black Australorp, Barred Rock. Dan untuk Indio Gigante itu masuk kategori ayam hias pure, ayam hias dengan postur tinggi besar, ayam dari Brazil dengan nominasi ayam tertinggi dunia atau ayam terpanjang di dunia teman-teman. Oke, sekian dulu, terima kasih.
Salam ternak, salam sahabat farm.